Siapa tak kenal Imam Khomeini? Ya, beliau tak hanya ulama besar penuh karisma dan brilian yang pernah dilahirkan Islam. Figur agung Sayyid Ruhullah Musawi Khomeini juga pemimpin revolusi paling akbar dan fenomenal di abad kita. Revolusi Islam di Iran pada 1979. Saya Bang Jack, ini Jurnal Plus. Kejeniusan dan ketegaran Imam Khomeini tak hanya merubuhkan tirani ribuan tahun kekaisaran Persia atau mengusir semua penjarah dan perampok yang jadi majikan Shah Pahlavi pada masa itu, seperti rezim setan besar Amerika Serikat dan antek-anteknya keluar dari Iran. Revolusi pimpinan Imam Khomeini juga sukses menyadarkan warga dunia bahwa mereka dilahirkan sebagai manusia yang niscaya bermartabat dan merdeka. Hanya binatang yang rela diperbudak. Sementara setan mutlak tak punya martabat sehingga cenderung memperbudak sesamanya. Imam Khomeini dan revolusi Islam telah membawa kehidupan dunia memasuki fase baru. Itulah fase kebangkitan, kesadaran, dan semangat untuk hidup sebagai manusia yang kembali pada jati dirinya sehingga berani melawan kezaliman. Tentu tak ada manusia yang tidak membenci kezaliman, tapi untuk melawannya perlu kesadaran dan tekad kuat. Imam Khomeini dan revolusi Islamnya telah menginspirasi dunia. Kezaliman hanyalah istana pasir yang mudah runtuh, sekalipun dibalut kemajuan teknologi dan persenjataan atau oleh tindakan agresif dan brutal seperti dilakukan rezim kolonial Zionis terhadap rakyat Palestina sejak 1948. Dengan sokongan rezim AS, kezaliman tetaplah keropos. Justru seluruh kekuatan material dan aksi brutal itu dibangun demi menutupi kerapuhan kezaliman itu sendiri. Hari ini dunia menyaksikan buah perjuangan Imam Khomeini dan revolusi Islam. Utamanya adalah tampilnya Imam Ali Khamenei sebagai penerus beliau. Tongkat kepemimpinan revolusi dan kebangkitan Islam kini digenggam ulama karismatik ini. Imam Ali Khamenei adalah kader terbaik Imam Khomeini sekaligus putra terbaik revolusi Islam. Berkat kepemimpinan Imam Ali Khamenei, revolusi dan kebangkitan Islam kian mendunia. Resonansi perlawanan terhadap kezaliman yang dipresentasikan rezim biadab Amerika Serikat dan kaki tangannya kian menggema dan menyusup jauh hingga ke jantung kezaliman. Kini kita saksikan bersama rakyat Amerika Serikat mulai melawan penindasan penguasanya sendiri. Melalui slogan No Kings, jutaan warga di 50 negara bagian AS sejak Juni 2025 turun ke jalan secara masif. Mereka menolak badut yang menjadi presiden AS, Donald Trump, berlagak tak ubahnya raja tiran yang merepresi warga AS dan banyak negara di dunia selama ini. Aksi protes warga AS kian membuktikan kebenaran kata-kata Imam Ali Khamenei bahwa musuh rakyat AS adalah sistem dan rezim korupnya sendiri. Memang, rezim setan besar AS adalah musuh Iran, musuh Venezuela, Palestina, Yaman, dan banyak negara lain yang melawan arogansi AS. Namun fakta itu dimanipulasi dengan menggambarkan rezim AS sebagai korban. Padahal rezim setan besar AS lah biang keladi seluruh kehancuran global dan terbunuhnya puluhan juta warga dunia. Perlawanan terhadap kebiadaban rezim AS itu lalu dipelintir oleh media propaganda Amerika seperti CNN, Fox, dan lain-lain sebagai agresi dan ancaman terhadap Amerika itu sendiri. Demikianlah modus licik rezim Amerika dalam menyesatkan opini warganya sendiri, sehingga menganggap negara lain sebagai ancaman utama. Sementara rezim setan besar Amerika yang korup dan menindas warganya malah dipersepsi sebagai korban sekaligus pelindung Amerika. Namun kebrutalan koloni Zionis terhadap warga Palestina membuka kesadaran warga Amerika. Mereka kini tahu Palestina sebenarnya dijajah rezim Amerika lewat proksi dan koloni pembunuh bayaran Zionisnya. Fakta ini menegaskan bahwa kezaliman adalah DNA dari sistem dan rezim arogan Amerika itu sendiri. Karenanya kezaliman rezim Amerika tak hanya dialami rakyat Amerika juga, tapi banyak bangsa di dunia yang lain. Seperti Palestina, Iran, Suriah, Lebanon, Yaman, Irak, Afghanistan, Venezuela, dan masih banyak lagi. Terlalu panjang daftar korban kezaliman rezim arogan ultra jahat itu untuk disebutkan di sini. Apakah aksi protes masif No Kings warga Amerika menjadi penanda bahwa Amerika berada di ambang revolusi? Seluruh pejuang keadilan dan kaum tertindas tentu berharap agar gelombang unjuk rasa di Amerika berujung pada revolusi. Jika benar-benar terjadi, itu sama saja dengan runtuhnya tirani sistem terbesar abad ini bernama rezim arogan Amerika Serikat.
Mari kita aminkan bersama. Semoga pula revolusi dan keruntuhan itu dipercepat bersamaan dengan hadirnya kembali figur penyelamat umat manusia, Imam Mahdi. Agar kehidupan kita berdiri tegak di atas pilar suci keadilan. Sekali lagi, amin dan semoga. Saya Bang Jack, sampai jumpa.